Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan ini saya akan memberikan presentasi mengenai asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik? Mari kita pelajari lebih lanjut di slide yang akan saya bagikan. Ya, asesmen diagnostik. Nah, sebelum kita belajar mengenai asesmen diagnostik, kita perlu memahami dulu prinsip pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik memperhatikan prinsip pembelajaran berikut ini. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendorong pengembangan kapasitas belajar. Yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik atau menyeluruh. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Asesmen dan hasil belajar. Asesmen bukan sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Selama ini seringkali asesmen cenderung dilakukan hanya untuk mengukur hasil belajar peserta didik, sehingga asesmen diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran. Asesmen pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran, sehingga kegiatan asesmen dilakukan pengajar sepanjang rentang waktu berlangsungnya proses pembelajaran. 5 prinsip asesmen. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat
untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Alur asesmen. Alur asesmen ada beberapa tahap. Nah, di sini ada tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Asesmen diagnostik. Kita sudah masuk pada asesmen diagnostik. Secara umum, sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. Asesmen non-kognitif bertujuan untuk yang pertama mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Sedangkan tujuan asesmen diagnostik kognitif yaitu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Oke, baik Bapak Ibu, demikian pemaparan atau presentasi materi tentang asesmen diagnostik. Bagi Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau saran, dipersilahkan. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau awalnya menurut saya sih sudah bagus. Penjelasannya sudah rinci. Iya Pak Wuri. Ya, terima kasih atas sarannya. Luar biasa Pak. Begini Pak. Iya Pak. Saya begini ke Pak Imamnya. Ini kan ada dari kognitif dan non-kognitif ya. Iya Pak. Untuk non-kognitif ini kan berkaitan dengan alat indera, banyak sekali sebuah elemen. Kira-kira kita itu belajar dengan siapa dan lain-lain. Dan ini dia Iya. Ketika suasana dari memang nanti secara kontinu seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Wuri. Jadi asesmen diagnostik ini akan kita laksanakan secara kontinu setiap pembelajaran dari luring maupun daring. Itu kita usahakan untuk memberikan asesmen diagnostik. Begitu Bapak Wuri. Pertanyaan Pak? Ya silakan. Ya gini,
Eh, masih ke diagnostik yang non kognitif. Jadi misalkan bagaimana pertanyaan itu jangan-jangan sensitif. Siswa misalkan tanya ke siswa pekerjaan orang tuanya apa, itu sensitif. Karena siswa kemungkinan dia malu kepada orang tuanya apa menyampaikan, atau mungkin kondisi keluarganya bagaimana, atau tadi malam bekerja apa. Untuk anak-anak SMK biasanya kan kalau malam itu juga ada yang sedang bekerja, ada yang hanya main-main. Nah, bagaimana mensiasati hal semacam itu? Baik, terima kasih Pak Hadi. Jadi untuk mensiasati pertanyaan diagnostik awal yang cukup mungkin rahasia ya, itu mungkin bisa secara lisan kita tidak berikan secara lisan, tapi kita berikan secara tertulis, jadi individu begitu. Jadi yang lisan itu hanya yang umum-umum, yang tidak mengena di dalam, mungkin malu mau menjawabnya gitu. Jadi pertanyaan yang sifatnya rahasia bisa diberikan secara tertulis. Gitu Pak Hadi. Oh, gitu ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, terima kasih. Kemudian untuk tes yang yang kognitif, itu kan kemampuan siswa dari pengalaman saya untuk anak SMK itu nanti penarikan kesimpulannya bagaimana jika ternyata anak itu penguasaan materinya dibilang nol lah gitu loh, kan ada tahapan-tahapan itu. Bagaimana menjelaskan yang nol itu? Karena perkalian nggak bisa misalkan, dan kita mau ngajarkan diri ternyata pada mereka perkalian masih kesulitan. Gimana? Ya, ini sebenarnya problem bagi guru-guru SMK maupun SMA. Bagaimanapun juga posisi siswa sudah berada di SMK. Jadi kita tetap memberikan proses pembelajaran, namun kita akan memberikan tambahan waktu untuk mereview kembali supaya ada dasar-dasar untuk mempelajari hal-hal yang baru di kemudian. Jadi itu kembali ke guru mata pelajaran, apakah dia mau memberikan atau tidak. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Ada lagi Bapak, Ibu? Baik, kalau tidak ada, saya pikir sudah cukup jelas ya. Ya, Mungkin sekali, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin kita akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi anak-anak kita, bagi sekolah maupun bangsa dan negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.